Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Cahaya Nugraha. Saya dari IF21T. NIM saya 21416255 2012 40. Saya di sini akan mengerjakan tugas basis data dengan menjelaskan IRD. Di sini ada penjelasan IRD. IRD atau Infinity Relationship Diagram adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Di dalam IRD ada 3 bagian. Entitas dapat berupa berwujud seperti produk, tidak berwujud seperti tingkat keterampilan, suatu peristiwa seperti melamar pekerjaan. Lalu ada atribut. Atribut adalah informasi spesifik yang membantu menjelaskan, mengkuantifikasi, mengkualifikasi, mengklasifikasikan, menentukan. Lalu atribut memiliki nilai. Lalu ada relasi. Relasi adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris. Lalu ini ada entitas dan atribut ya. Entitasnya nama pekerjaan, atributnya nama pelamar, CV, ijazah. Lalu ada platform penyedia layanan kerja online, nama akun, ID, biodata, keahlian. Lalu ada perusahaan atau tempat pelamar pekerjaan, tempat pekerjaan, status pekerjaan. Lalu ada IRD yang sudah dinormalisasi. Tujuan normalisasi database. 1. Bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal atau anomalies merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data atau insert, update, dan delete atau biasa disebut anomali. Lalu ada first normal form. 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait, dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Pada intinya, bentuk normalisasi 1NF ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali data dapat diatasi. Yang ketiga ada 2NF, syarat untuk menerapkan normalisasi. Bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. 1. Menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. 2. Menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. 3. Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada candidate key tabel tersebut. Bentuk normal kedua dengan melakukan dekomposisi tabel di atas menjadi beberapa tabel dan mencari kunci primer dan dari tiap-tiap tabel tersebut, dan atribut kunci haruslah unik. Yang keempat ada CNF. Pada CNF tidak diperkenalkan adanya partial transitive defensi dalam sebuah tabel. Transitive defensi biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A ke B dan B ke C, maka C dikatakan sebagai transitive defensi terhadap A melalui B. Intinya pada CNF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Seperti ini ya. Ini nih. Ini ya B. Seperti ini. Lalu ada perubahan IRD ke dalam bentuk SQL. 1. Setiap entitas akan diimplementasikan dalam bentuk sebuah tabel. 2. Relasi dengan derajat relasi 1
Satu yang menghubungkan dua buah himpunan entitas yang direpresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan atribut-atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas. 3. Relasi dengan derajat. Relasi 1N yang menghubungkan dua himpunan entitas juga akan direpresentasikan dalam bentuk pemberian atau pencantuman atribut K dari himpunan entitas derajat 1 ke tabel yang mewakili himpunan entitas derajat N. Atribut K dari himpunan entitas derajat 1 menjadi atribut tambahan bagi himpunan entitas derajat N. Lalu yang keempat, relasi derajat relasi N yang menghubungkan dua himpunan entitas diwujudkan dalam bentuk tabel khusus yang memiliki field atau tepatnya foreign key yang berasal dari KK dari himpunan entitas yang dihubungkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang mengenakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.